Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai doa saat malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Sucikan dan kuduskan hatiku. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Terima kasih Bapak Surgawi, saat ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami mau sama-sama mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus karena Engkau besar Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami sembah dan kami puja. Biar Roh Kudus sendiri yang pimpin Tuhan pada malam hari ini, supaya pujian dan penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Roh Allah sendiri yang urapi setiap anak-anak-Mu. Kami boleh menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan manusia terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami imani Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang dengan masalah Engkau buka jalan. Amin. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan dan luar biasa. Hamba yakin Tuhan, hamba percaya Tuhan,
karena Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Jikalau kami selalu melekat kepada Tuhan, maka tangan Tuhan selalu menjamah dan menopang kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba sisipkan doa Tuhan buat Ibu Yulian yang akan operasi lagi nanti Selasa. Tuhan, tolong Tuhan, kami menyerah ke bawah kaki-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami minta pembelaan Tuhan. Kami minta kepada Tuhan, kuasa Tuhan sendiri akan tolong dalam nama Yesus. Juga adik kami Tuhan yang kami tinggal di Jakarta, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Suami istri biar diberi kekuatan oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Karena mereka juga melayani Tuhan pekerjaan-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Beri kesehatan dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Meskipun kami jauh satu sama lain, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini hamba-Mu berdoa buat hamba Tuhan yang tugas, baik yang bawa pujian, yang main musik, yang membawa firman Allah. Kau urapi dengan luar biasa. Tuhan berkati dan pakai mereka sepenuhnya Tuhan, menjadi alat Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin hamba-Mu pulang dengan selamat. Meskipun hamba capek, tetapi kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan yang baru terus. Kami tahu Tuhan hidup ini hanya sementara. Kalau kami penuh menyerah, sisa hidup ini biarlah Tuhan pakai Tuhan menjadi alat-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa Tuhan membalas kasih dan cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tambah-tambahkan iman yang kuat dan teguh. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan berkati satu persatu. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan mengenal setiap domba-domba-Mu. Tuhan tahu Tuhan semuanya yang hadir dengan setia, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan dari permulaan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama diberkati, katakan amin. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Anda bersyukur padaku.
Kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Karena kemurahan-Mu, Tuhan, sehingga kami sore hari ini berdoa malam hari ini, Tuhan, karena kemurahan-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, sebelum kami mengambil tahta-Mu, sucikanlah kami, hati, lidah, dan pikiran kami, agar supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Tuhan, bila mana kami berdosa di hadapan-Mu, dengan tutur kata kami salah, Tuhan, dan pikiran kami salah di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sekali lagi, Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon belas kasih-Mu, ya Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami boleh tetap meninggikan nama-Mu, kami tetap boleh memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, Tuhan, untuk jemaat Mandarin khususnya, marilah Tuhan, biarlah jemaat-jemaat Mandarin boleh terbeban dengan pekerjaan-Mu, Tuhan, agar benar-benar setia dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman, marilah Tuhan, Tuhan tolong kami, lembutkanlah hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita, karena seperti biasa saya akan mengajak membacanya silih berganti. Kitab Amsal pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti saya membaca ayat yang ganjil. Saya mohon Bapak Ibu dapat membaca bersama-sama ayat yang genap. Demikian kita terus berulang kali silih berganti membaca sampai di ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu yang tujuannya masing-masing, sedangkan orang pasti buatnya untuk hari malam. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat 9 kita baca bersama, 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Sekali lagi, manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis manusia
boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Jadi bukan hanya menimbang-nimbang saja, tetapi itu adalah sebuah perencanaan. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu disibukkan dengan membuat perencanaan. Apakah membuat perencanaan menjadi salah? Jawabannya tentu tidak. Karena orang yang tidak membuat perencanaan, hidupnya tidak punya arah. Ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia masa kini tertulis, setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Ketika kita bicara mengenai rencana, itu timbulnya di dalam hati. Ketika kita bicara mengenai jalan atau perbuatan, kita juga dihadapkan tentang hati. Maka ayat pertama dan ayat yang kedua ditulis di tengah-tengahnya dengan kata tetapi. Manusia boleh membuat rencana, manusia boleh menjalankan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan dan menguji hati manusia. Amin. Tetapi beda dengan yang ada di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat pertama dan kedua di tengah-tengahnya ada tetapi, yang dimana itu jadi kebalikannya. Kita boleh buat rencana, tapi bukan kita yang menentukan. Kita boleh melakukan segala jalan kita, tetapi Tuhan yang menguji. Tapi ayat yang ketiga tulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka di dalam bahasa Inggrisnya kalau ayat pertama dan kedua itu tetapi, tapi ayat yang ketiga maka itu tertulis dengan kata and. Itu berarti kesinambungan. Jadi ketika kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Amin. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan manapun yang saya buka, tulisannya pertama bukan hanya mengenai serahkan, tetapi tertulis dengan kata komit, yang artinya percayakan kepada Tuhan. Bukan hanya menyerahkan, tapi percayakan perbuatan apa yang kamu lakukan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Amin. Amin. Jadi kalau yang tadi ayat pertama dan kedua di tengah-tengahnya ada kebalikannya, ayat yang ketiga kelanjutannya. Jadi kalau rencana ditambah dengan usaha atau jalan, itu kuncinya adalah kalau kita percayakan semuanya kepada Tuhan, maka pasti akan terlaksana. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan membuat rencana seindah mungkin, sesempurna mungkin, menurut pemikirannya sendiri, berusaha sekuat tenaga dengan segala kekuatannya sendiri. Tetapi ingat, yang menentukan semuanya itu berhasil atau tidak bukan kita, tapi Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama mau belajar mengenai ini. Ayat ini korelasinya langsung di ayat yang ke-9, di mana tertulis hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya tertulis, manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Berapa banyak dari kita yang saat ini sudah menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, yang sudah mempercayakan kepada Tuhan segala rencana dan usaha yang kita lakukan,
kepada Tuhan. Kita boleh berusaha karena itu harus. Alkitab mengatakan orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Kita usaha membuat rencana itu adalah tugas kita. Tetapi jangan pernah lupa kalimat di belakangnya. Tuhanlah yang menentukan semuanya. Amin. Kita akan belajar lagi dari Bileam. Ada di Kejadian pasal 22 sampai 24. Tidak usah dibuka sekarang, terlalu panjang. Jadi PR bacaan di rumah ya. Bileam di Kejadian 22 sampai 24. Pada waktu itu Bileam diminta oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi yang keluar dari lidahnya adalah perkataan berkat. Karena setiap kali Bileam bertindak, dia selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan dan menunggu suaranya daripada Tuhan. Kalau Tuhan katakan ya, dia katakan ya. Kalau katakan tidak, berkata tidak. Satu kali Bileam bertindak sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan pakai keledainya bisa ngomong dan melihat malaikat Tuhan ada membawa pedang. Keledainya itu sampai yang ketiga kali dibuka mulutnya sama Tuhan dengan berkata apa? Tidak tahukah kamu Bileam bahwa karena aku tidak dapat berbicara, aku menyelamatkan nyawamu sehingga aku membawa engkau keluar daripada jalan ini. Kita seringkali menilai jalan yang kita tempuh, jalan yang kita ambil itu sudah benar menurut pemikiran kita sendiri. Tapi ternyata di depan Tuhan seringkali kita tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Dibelokkan melalui keledai yang ditungganginya. Dan sampai yang ketiga, ketika keledai itu bisa berbicara, dia mengatakan, kenapa engkau memukuli aku sampai 3 kali? Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Karena kalau aku masih terus jalan di dalam jalan yang engkau suruh, nyawamu yang akan dicabut oleh Tuhan. Di saat itulah Bileam minta ampun sama Tuhan. Maka ketika di atas bukit, dia tidak memperkatakan kutuk seperti yang diminta oleh Balak. Walaupun hadiahnya adalah emas seisi istana, diberikan Balak kepada Bileam. Tetapi Bileam lebih menurut apa yang jadi perintahnya Tuhan. Karena bangsa itu tidak dapat diutik sama dia. Dia harus memperkatakan berkat supaya hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita belajar dari sana. Maka Amsal 16 ayat yang keempat berbunyi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk malapetaka. Ketika kita bicara mengenai tujuannya Tuhan, banyak anak Tuhan tidak sadar Tuhan membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu untuk maksud, rencana, dan tujuannya Tuhan. Seringkali kita akan merasa Tuhan tidak adil pada kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita menghadapi duka cita. Betul? Berapa banyak di dalam waktu-waktu itu kita malah berpikir ayat ini, bahwa Tuhan menetapkan semuanya dengan tujuannya masing-masing. Jangan punya salah sangka sama Tuhan. Berapa banyak hari ini anak Tuhan yang memilih jalan sebaliknya, meminta Tuhan untuk menuruti keinginan kita daripada kita belajar untuk menjalani kehendaknya Tuhan. Tujuannya Tuhan pasti bukan hari depan yang ada kecelakaan, bukan hari depan yang kacau balau, tetapi Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehancur apapun hidupmu hari ini, seberapa beratnya masalahmu hari ini, ingat ada Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan membuat itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan menjalani semuanya dengan tenang,
Amin. Amin. Dengan tenang. Kita lihat bahwa banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa yang mereka sedang rancangkan itu sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, bicara mengenai tujuan Tuhan, bahkan menjadikan orang fasik di hari malapetaka, itu kita boleh lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Apakah Tuhan tidak tahu ketika menciptakan manusia bahwa pada waktunya nanti hati manusia akan dipenuhi dengan rencana jahat, hatinya penuh dengan kejahatan. Tetapi ada satu orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, yaitu Nuh. Seluruh manusia di bumi sudah berlaku jahat di hadapan Tuhan, tetapi Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Kenapa Nuh bisa beroleh kasih karunia Tuhan? Karena Nuh tercatat hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hanya 2 nama orang di dalam Alkitab, terutama terjemahan bahasa Inggris, yang tertulis dengan tulisan walk with God, yang artinya berjalan dengan Tuhan. Yang pertama engkong buyutnya yaitu Henok, yang kedua dilanjut oleh dia sendiri, Nuh. 2 nama ini yang tertulis dalam Alkitab, walk with God, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya bergaul, walk itu berjalan. Jadi setiap hari dalam hidup, apapun masalah boleh terjadi, tetapi asal ada Tuhan yang berjalan dengan dia tidak akan menjadi lemah. Dia akan tetap kuat apapun masalahnya. Kalau kita bicara mengenai apa yang dihadapi oleh Nuh, itu penghukuman atas seluruh dunia. Dan Tuhan berfirman, hanya kamu dan keluargamu yang akan aku selamatkan. Jadi Nuh diminta untuk membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Semua orang di dunia menganggap Nuh orang gila karena membangun kapal yang besar di atas gunung. Tetapi Nuh menjalani harinya kurang lebih 100 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Walau setiap hari orang berkata orang gila, tapi dia berkata asal ada Tuhan, itu cukup bagiku. Maka akhirnya yang terjadi, ketika air bah itu ditumpahkan menutup seluruh dunia, Nuh dan seisi rumahnya selamat. Amin. Karena dia terus mempercayakan hidupnya hanya kepada suara Tuhan. Ayat 5-8 kita akan bicara mengenai aplikasi langsung dalam hidup kita. Dimulai dari ayat yang kelima dari Amsal 16. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Di dalam bahasa Inggris tertulis kata tinggi hati dengan kata arogan. Ya, tahu arogan? Sombong, sok luar biasa. Firman Tuhan berbicara mengenai seorang raja yang merasa dirinya sangat hebat. Raja itu adalah Nebukadnezar. Apa yang terjadi ketika dia berkata, di muka bumi ini tidak ada yang lebih pandai dari dia, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Apa yang terjadi kemudian? Dia dihukum makan rumput seperti hewan ternak. Tidak ada manusia yang dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kita semua ini cuma ciptaannya Tuhan. Bukankah kita hidup ini menjalankan misinya Tuhan, rencana Tuhan, yang Tuhan mau supaya kita dipakai jadi alatnya Tuhan. Jangan pernah kita menjadi tinggi hati, sombong, menjadi arogan.
karena semuanya itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Dengan kasih karunia, Amsal 16 ayat 6, dari kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kita bandingkan dengan raja tadi, dengan hidup daripada seorang yang bernama Daud dan orang yang bernama Nuh. Daud ketika dia melakukan dosa besar, dia ditegur oleh Nabi Tuhan. Orang itu adalah kamu raja. Tetapi Daud tidak arogan. Daud bisa menjadi orang arogan karena dia orang paling berkuasa di Israel saat itu. Tapi ketika Nabi Tuhan datang membawa firman Tuhan, dia langsung berkata, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Daud mengakui dosanya. Dia minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Dia berdoa sambil berpuasa supaya anak di dalam kandungan Batsyeba itu tidak mati. Dia berpuasa terus. Tetapi ketika dikatakan anakmu sudah mati, apa yang dilakukan Daud? Dia langsung merubah jubahnya dari jubah seorang yang sedang berpuasa, memakai kembali jubah raja. Dia berkata, sekarang sediakan makanan bagiku. Semua orang di istana bingung. Kenapa kamu berpuasa selama sekian lama? Doa bagi anakmu supaya hidup. Ketika anakmu mati, malah kamu makan. Dan berkata apa? Sudah cukup aku berdoa pada Tuhan. Dan sekarang aku tahu keputusannya Tuhan. Maka kata-kata yang keluar dari anaknya yaitu Salomo, tertulis takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 bagian A. Awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan bukankah Nuh beroleh kasih kemurahan daripada Tuhan? Karena ia lebih takut pada Tuhannya daripada takut pada suara manusia di sekelilingnya. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kenapa Nuh bisa tidak bercela dan sebagai orang yang benar di antara orang-orang yang hidup sezamannya? Karena Nuh punya hati yang takut akan Tuhan. Berapa banyak dari kita hari ini yang malah lebih takut pada kata orang daripada apa kata Tuhan? Dirasani tetangga, kita tidak berani keluar rumah. Tetangga punya mobil baru, mobilnya belum ganti, moring-moring sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, takut ada Tuhan, pada Tuhan, awal sumber dari segala pengetahuan yang ada di dunia. Yang menuliskan ini adalah raja yang paling berhikmat di dunia, yaitu anaknya Daud sendiri. Dia diberi tugas yang berat, tetapi dia jalankan karena ada kata-kata dari ayahnya Daud. Kalau engkau berlaku setia, Tuhan yang akan menyertai engkau senantiasa. Demikian bukan dengan kita semua saat ini ada di tengah ini, di dalam doa malam ini. Kalau kita lebih takut akan Tuhan, bukankah Tuhan makin menyayangi hidup kita? Amin. Anak yang selalu datang kepada orang tuanya, yang nurut sama orang tuanya, apa yang tidak akan diberikan kepada orang tuanya kepada anaknya? Betul? So, kita aja loh sebagai orang yang hidup di dunia, kalau ada anak yang xiaosuan xiaosuan sama kita, nurut, ada apa-apa iya pak, iya ma, itu apa ndak hati ini langsung sewenang sih. Apa wes yang ada dikasih loh, betul kan? Apalagi Bapak kita yang di surga. Kalau kita lebih takut pada Tuhan, Tuhan yang akan tanggung jawab atas hidup kita. Amin. Percayakan semuanya kepada Tuhan tanpa harus berpikir ini dan itu. Bahkan ketika ada orang yang musuhi kita pun, Alkitab tadi berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tak gampang loh ngampuni musuh.
Nanti di rumah baca ya. Tadi Bilangan 22 sampai 24, sekarang Kejadian 26, baca di rumah. Ketika itu Ishak mengalami masa yang sulit. Dia harus lari ke negeri Filistin. Dan di sana ketika dia menabur, dia menuai 100 kali lipat, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika barang bendanya menjadi banyak sekali, kebutuhan dasarnya adalah air. Dia menggali lagi sumur yang digali oleh ayahnya. Tetapi ketika dia menemukan air, orang-orang di sekeliling datang merebut air, ngajak dia bertengkar. Dia pindah, dia pindah, dia pindah. Dia diusir dari tanah itu supaya jangan dia menjadi lebih kaya daripada raja yang tinggal di Gerar. Tapi apa yang terjadi? Karena Ishak lebih takut pada Tuhan, dia menggali sumur, terus mendapat air. Dia makin lama makin kaya, melebihi raja yang ada di sana. Dan ketika raja melihat bahwa Ishak sudah diberkati Tuhan, di ayat yang ke-27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mereka datang kepada Ishak, padahal Ishak sudah diusir, sudah dijahati sama mereka. Kejadian 26 ayat 27 sampai 29. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia. Dan pokoknya intinya diadakan perjanjian antara mereka, perjanjian damai. Dan yang kata-kata yang terakhir di ayat 29, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Seringkali Tuhan tidak melenyapkan orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Tapi Tuhan bukan mau berurusan dengan orang itu. Tuhan sedang ingin berurusan dengan hatimu. Kalau hatimu beres, engkau tidak akan melawan jahat dengan jahat. Walaupun engkau dijahati orang, engkau tidak akan berpikir sekalipun untuk membalas kejahatan. Engkau akan terus berbuat baik. Karena apa? Engkau sudah percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan dipercayakan oleh hidup kita, bukankah Tuhan yang akan membalas, menggantinya dengan berkat yang melimpah? Setiap kali dia menggali sumur, dia pasti dapat air. Ternaknya makin banyak. Musuh-musuhnya itu loh sampai datang minta ampun, ngejak damai sama Ishak. Ishak bisa kan berkata, kan kamu dulu sudah jahati aku, ngapain sekarang aku lebih kaya dari kamu? Aku lebih berkuasa dari kamu. Kita perang, saya matiin kamu. Bisa aja seperti itu. Enggak. Hati orang yang benar-benar terpaut pada Tuhan, yang melekat pada Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang tiap hari berjalan dengan Tuhan, tidak akan mungkin keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadilah peacemaker, pembuat damai, dan bukan troublemaker, pencipta keributan. Betul? Jalani hidupmu walaupun kau dijahati orang. Kita tidak perlu membela diri. Kita tidak perlu memberi pembantahan kepada siapapun. Lakukan yang baik. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan untuk membela engkau, mengangkat engkau pada waktunya. Musuh-musuh itu raja sampai datang kepada Ishak minta ampun. Dan mereka mengadakan perjanjian damai. Itulah hidup kita. Mungkin hari ini hidupmu sedang dikecewakan orang. Mungkin hari ini engkau sedang dimusuhi orang, dijahati sama orang. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni mereka, terus lakukan yang baik, dan tunggulah waktunya Tuhan untuk bertindak. Karena ketika Tuhan bertindak, tidak ada satu orang pun yang dapat berdiri untuk menghalangi berkat itu. Amin. Ayat yang ke-8
Ini adalah ayat terakhir yang akan kita bahas. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saya tidak mau tidak mau harus nyambung ke Mazmur pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Izinkan saya membukanya lebih dahulu. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Lanjut sampai ayat 5, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Dengar kata-kata ini. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini adalah aplikasi langsung di dalam hidup kita. Kenapa ini menjadi penting? Saya teringat ketika baca riwayat hidup dari pendiri negara India, Mahatma Gandhi. Pada waktu dia meninggal, ditemukan di bawah bantal tidurnya itu ada Alkitab Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Semua orang bingung. Dia adalah orang Hindu yang setia, tetapi kenapa dia baca kitabnya orang Kristen? Dan yang tersobek, yang dia simpan terus, itu Matius 5 sampai Matius 7. Di akhir dari kitab itu, dia memberi tulisan tangannya sendiri. Dia berkata, orang Kristen punya kitab yang luar biasa hebat di dunia. Tidak ada kitab yang lebih hebat daripada itu. Tetapi sayang sekali, mereka tidak mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Penting kita baca Alkitab, tapi kita juga harus mengaplikasikan, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau tidak, seperti contoh Mahatma Gandhi, kenapa dia akhirnya tidak sampai mati tidak bisa terima Tuhan? Karena hidupnya kecewa lihat orang-orang Kristen. Dia punya kitab yang luar biasa. Di dalam Matius 5 sampai Matius 7 itu semua bicara perikop besar, khotbah di bukit. Tuhan mengajarkan ampunilah musuh, berdoa Bapa kami, jangan khawatir, hal menghakimi, pengabulan doa, semua ada di sana. Dan itu dikatakan orang Kristen punya kitab yang paling luar biasa hebat di dunia. Tapi sayang, mereka tidak mampu melakukannya. Jangan sampai jadi anak-anak Tuhan yang cuma pinter baca Alkitab, pinter ngapal, tapi nggak pernah bisa melakukan yang paling sederhana dalam hidup kita. Tadi mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dari Amsal 16 itu bicara aplikasi langsung. Itu nanti baca sendiri di rumah, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Supaya setiap kita hidupnya juga tidak goyah. Amin. Selama-lamanya. Dan intinya adalah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam perencanaanmu. Ayat terakhir yang akan kita buka dan baca bersama-sama, Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Kita baca silih berganti sekali lagi ya, sampai ayat 17. Kita baca bersama-sama. 13 saya membaca,
Bapak Ibu pasal yang ke-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu bisa seperti uap yang sebentar saja kelihatan yang lalu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu menggunakan diri dalam cobaan dan semua pemberian yang tidak salah. 17, 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Malam hari ini setiap kita sudah tahu bagaimana berbuat baik dari kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak melakukannya, berdosa. Ya, jadi mulai dari malam hari ini, pulang dari doa malam, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mulai malam ini serahkan kepada Tuhan seluruh perencanaan. Serahkan kepada Tuhan seluruh perbuatan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Apa yang menjadi tujuannya atas hidup kita. Dan percaya saja, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan tidak pernah salah merancang. Yang Tuhan sediakan bagi kita adalah berkat dan tidak pernah kutuk. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Saya jatuhkan kepala. Kita masuk dalam doa, sekaligus ada permohonan doa. Nanti untuk doa berkat saya minta kesediaannya Bapak Han untuk memimpin kita dalam doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini, tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Semua benih sudah jatuh di tanah hati yang baik, dan Roh Kudus yang akan selalu menyiraminya dalam hidup kami, mengingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi memberi kami kekuatan dan kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami, mengaplikasikan langsung dalam hidup kami, sehingga banyak orang di sekeliling kami yang saat ini masih hidup di dalam kegelapan dapat melihat terang kasih Yesus melalui hidup kami anak-anak-Mu. Dan biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui buah yang baik yang keluar dari dalam hidup setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini ada permohonan doa untuk Bapak Iwan M. Wijaya, menantu dari Ibu Jingyong, yang saat ini sedang ada di rumah sakit di Bali, yang menunggu hasil daripada USG. Tuhan jamah, Tuhan tolong, sembuhkan Tuhan mana yang menjadi bagian yang sakit dalam tubuhnya, dan dengan iman yakin percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, segala penyakitnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan apabila kami sudah boleh mengakhiri pada doa malam ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat semua berkat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh bertemu besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan yang akan kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan kami, sehingga kami dapat berjumpa kembali besok Minggu, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau kami kembali ke rumah Tuhan, berbahagialah orang yang punya Allah seperti Tuhan yang menciptakan langit bumi dan saat ini memberkati saudara. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya bekerja membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Maranatha, dan kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.